Halo teman nalar, kembali lagi di episode rasa. Nah sekarang di tengah-tengah kafe-kafe dan juga restoran instagramable dan juga modern di Gading Serpong, nih ada satu tempat yang ngajakin kita nostalgia, terutama mungkin bisa step back in time ke tahun 1927. Apalagi kalau bukan kopi legendaris, kopi es Taki. Nah di sini nih kita udah sampai tempatnya. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Seperti apa suasananya dan rasanya seperti apa? Yuk langsung kita cari tahu. Sekarang kita udah duduk nih teman nalar. Terus tadi aku lihat di sini banyak banget foto-foto pancoran Batavia di masa lampau, karena memang es kopi Taki ini kan awal mulanya di daerah Pancoran Glodok. Tapi sekarang udah ada di Gading Serpong. Jadi di sini masih banyak nih foto-foto yang klasik, yang lawasnya. Terus di sini kita yang tadi aku bilang nostalgia. Kenapa? Karena nih, jelas juga di tempat sini suasananya dengan very apa ya, nostalgic dan klasik gitu di masa lampau. Sekarang kita udah gak sabar lagi mau cobain kopinya seperti apa. Jadi kita cari nih, mana nih Kak, mau pesen bisa? Boleh? Terima kasih Kak. Wah, di sini ada kopi, ada minuman non kopi, makanan utama juga ada, cemilan soda dimsum. Kira-kira apa ya? Karena kan di sini kita mau nostalgia ya. Kita kan di sini mau ceritanya nostalgia minum kopi yang pastinya legendaris, kopi es Taki sama makanannya. Kopinya banyak nih, ada kopi. Misalnya ada, aku sih suka kopi hitam ya. Aku mau kopi hitam panas satu. Tapi situ kan signature-nya kopi es Taki ya, nggak? Boleh, kopi susunya satu berarti ya, sesuai dengan signature-nya fotonya. Terus kita mau cobain juga. Kalau mungkin teman-teman nalar ada yang nggak suka kopi, mau coba. Kita ada menu coklat. Boleh, itu satu ya, menu coklat satu. Terus makanan, ya kan, biar nggak lengkap kan kalau ngopi nggak pakai makanan. Mau nyemil, kayak pisang goreng enak ya Kak ya? Pisang goreng enak banget. Oke. Untuk makanan di sini kita udah ada tahu goreng mungkin. Oke, mau pisang goreng satu. Oke. Terus kayaknya roti bakar sih kayak aja deh. Terus kalau ini mau cakwe. Oke, sama makanan utamanya mie ayam deh enaknya. Oke, berarti itu ya. Mie ayam, cakwe, roti bakar, terus Hitam panas. betul, kopi susu. Iya, sama coklat. Terima kasih Kak. Teman nalar kita udah pesan, sekarang kita tunggu makanan dan juga kopinya yang utama keluar. Teman nalar, sudah keluar semua nih makanan dan juga pastinya minuman yang sudah kita pesen nih. Duh, mulai dari mana ya? Banyak banget, tapi coba ya, wangi banget nih, wangi kopinya. Gak sabar buat cobain. Yuk langsung aja ke pertama ya. Karena kita sudah di kopi es Taki, langsung aja kita cobain yang signature-nya paling banyak dipesan, yaitu kopi es Takinya atau kopi susunya. Kita siap di sini. Enak banget, seger banget. Kenapa? Soalnya rasa kopinya tuh masih ada strong, tapi manisnya dari kental manisnya juga masih kerasa tapi nggak begitu manis. Dan tambah lagi karena ini es, pas banget tuh diminum siang-siang hari, apalagi kalau misalnya duduk kayak gini, luar lagi panas. Enak banget. Langsung aku seruput abis terus nih, tapi nggak, kita taruh dulu karena kita masih mau cobain yang lain. Kayak sebelum makan kayak cobain ini dulu deh. Biar kita sekalian tahu ya. Buat teman nalar, kalau tadi kesini mau minum es kopi, ini pastinya harus cobain kopi susunya. Tapi buat teman nalar yang mungkin kalian atau kamu nggak suka minum kopi, tenang. Tadi kata kakaknya di sini ada yang namanya es coklat yang nggak kalah recommended. Nih.
Coklatnya juga rasanya enak, manisnya tuh nggak mate. Kan biasanya ada ya yang rasa coklatnya langsung manisnya giung di mulut. Kalau ini enggak, lembut banget rasanya. Nah, aku jarang suka minuman manis, tapi ini surprisingly pas banget rasanya. Harus coba ini. Terutama teman-teman nalar yang kesini mau datang tapi nggak suka kopi. Walaupun suka kopi pun, aku suka kopi, tapi ini juga minumannya pas buat jadi pilihan alternatif kalau memang udah ngopi atau mungkin kesini mau cari yang agak sedikit beda. Kita pinggirin dulu ya di sini. Karena depan aku selain ada kopi-kopi ini semua, sudah banyak makanan yang katanya nggak kalah to die for untuk datang ke sini. Kita mulai dari mana ya? Sepertinya kita mulai dari main course dulu deh. Mie-nya nih. Mie ayam. Cobain ya. Ini ada kuahnya di sini. Kita lihat di sini, ini mie ayam benar-benar mie ayam kayak klasik gitu loh. Sudah potongan ayamnya, ada sawinya juga, dan coba kita kasih kuahnya ya. Karena dulu katanya banyak yang datang pas di zaman dulu kala buat makan, bener literally makan, dia bukan hanya ngopi aja, tapi betul-betul makan di sini. Jadi karena kita mau step back in time, kita pengen nostalgia, yuk kita coba. Ini semuanya nih. Kalau tau saya banget teman-teman suka mie nggak? Kalau aku suka sekali. Nah, mie-nya udah kelihatan nih kan bumbu-bumbunya nih, sudah rempah-rempahnya semuanya. Kita cobain. Langsung gurihnya pas banget, teman-teman. Jadi ini ada kan kalau misalnya beberapa di luar sana, kita cobain ladanya atau terlalu asin. Ini enggak, ini very apa ya, lembut gitu rasanya di mulut. Jadi semuanya menyatu pas, gurihnya iya, asinnya iya, terus masih ada hint lada dikit tapi nggak begitu kerasa. Jadi benar-benar bercampurnya sempurna, melts in your mouth. Belum lagi kalau sini setelah sambal, pakai sambalnya. Ini enak. Tapi karena masih banyak makanan buat kita cobain, yuk kita pinggirin dulu. Makanan yang kalau misalkan aku terusin pasti langsung habis. Tapi karena harus cerita dulu ke teman nalar, biar teman nalar ikutan ngiler juga buat makan di sini. Aku bakal pass on atau aku coba geser ke makanan yang lainnya dulu ya. Nih kesayangan. Aku pinggirin dulu ya, jangan sedih. Ini nih, kalau udah mulai dari yang asin, kita lanjutin ke asin dulu ya. Tadi kata kakaknya sini tahunya juga enak, jadi kita cobain ya. Saya langsung tuh bunyinya. Garingnya ya, kebayang ya. Paling utamanya kalau misalnya ada gorengan tuh garing. Coba kita. Ini nggak? Dalamnya, tahunya lembut, terus kulit luarnya juga garing. Perpaduan teksturnya dan makan panas-panas, cemilan pas banget. Lagi kalau tadi ya, misalkan nggak makan pakai mie, asinnya cuma tahu doang, pas banget buat sambil ngopi. Bayang kalau misalnya kita lagi UFC, ngobrol sama teman-teman, bakal abis nih, nggak kerasa. Selain tahu, kalau kita ngomongin gorengan, pasti nggak kalah dan harus selalu ada di depan kita adalah pisang goreng. Nah, ini dia nih. Yang jujur, dari sebelum datang ke sini, kalau kita lihat online dan juga foto-foto kopi es Taki, banyak banget yang udah nge-review dan bilang harus makan pisang gorengnya sambil ngopi. Ini kita udah datang di sini nih. Sambil ngopi kan? Yuk kita seruput lagi nih es kopinya biar pas. Udah dapat full experience ya kan? Nah, kita ambil nih tadi. Terus di sini udah dikasih ada selai kaya juga. Kita ambil ya. Enak banget, chewy banget. Dan manisnya pas, pakai srikaya lagi.
Baru dong. Nggak salah, kenapa mereka semua wajibin kita buat cobain ini nih. Very recommended pisang gorengnya. Tapi kita masih ada nih 2 lagi yang kita harus cobain. Bukan 2, bahkan 3 nih teman nalar. Saya manis dulu nih, kita habis dulu yang manis. Berikutnya, kue bantal. Kue bantal ini nih. Coba kita lihat ya. Roti kan? Kita lihat tuh. Teksturnya, atasnya juga ada wijen ini, garing banget juga. Gurihnya, teksturnya juga pas banget. Jadi kalau makan pakai ini, mau es kopi, mau coklat, pas banget. The best friend. Dan tanpa kita celupin ke apapun, ini udah juga manis. Ada manisnya juga, yang namanya juga kue bantal ya. Dan ada asin dari semua lapisannya. Tapi kalau teman nalar mau yang lebih manis lagi, tenang, udah disiapin kental manis juga di sini. Kita celupin aja, udah langsung nih dapet nih rasa gurih asin dari atas kue bantalnya ini, pakai manis-manis dari kental manis. Menurut aku pecinta jajanan lawas sama makan makanan yang manis-manis kayak gini, benar-benar salah satu pilihan yang harus kita pesan di sini. Karena kita makan kue bantal nih, benar-benar sama roti di sini nih, dia tadi nih, roti bakar Srikaya. Nah, udah rasanya kalau kita datang ke semua tempat kopi, misalnya teman utamanya adalah roti bakar Srikaya kan, pasti top of mind langsung. Nah, sekarang maka kita datangin langsung, kita pesen yang udah menjadi top of mind ya. Ada, selat Srikaya, setelah Srikayanya udah bener-bener dari seluruh rotinya ada. Yuk sekarang kita take a bite. Supaya ya pas, karena kan tadi udah dicobain ya, kita udah dapat glimpse, udah dapat teaser dikit waktu makan pisang goreng. Terus juga sama rotinya. Jadi mau kita makan ini lagi-lagi the best friend of kopi ini nih, roti bakar Srikaya. Pas. Tapi ada satu nih temen nalar jajanannya, selain yang tadi kita udah cobain, ada yang namanya cakwe. Kenapa aku pesan cakwe? Karena di sini, di Kopi Es Taki ini, zaman dulu konon ya katanya, kalau ngopi harus pakai cakwe. Terus kopinya, kalau tadi yang kita diminum yang SS, ini aku pesen ada kopi hitam panas. Kenapa? Karena sejujurnya kalau aku memang lebih suka kopi panas hitam nih. Jadi aku save the best for last. Duh, rasanya apa ya? Nyaman, benar-benar pahitnya pas, hangat, dan rasanya kayak nostalgia, kayak kita makan benar-benar sama kakek nenek zaman dulu gitu. Jadi ini nih kopi hitamnya. Saya kamu bilang kayak tadi, aku pesan cakwe ini, aku save the best for last dan pesan cakwe, menjalankan ritual atau kebiasaan di Kopi Taki ini. Zaman dulu katanya mereka pakai cakwe ini makannya. Kalau makan kayak doang mungkin biasa ya, kecuali apa-apa biasa. Tapi katanya ya, nah kita cari tahu bener atau enggak. Katanya dulu makannya dicelupin ke kopi hitam. Pernah nggak menalar cobain kayak gitu? Nah sekarang kita cobain ya langsung. Kita dicelupin sampai agak lembek. Supaya kita lihat-lihat, kita dengar-dengar ya, kita lihat-lihat tuh tulisannya. Supaya agak lembek. Terus kita makan.
cobain ya. Kombinasi rasanya unik banget, benar. Jadi asin, pahit, terus kan tadi garing banget, terus kan udah celupin. Jadi pastinya udah lembut dan lembek pada ini ya, pada alamiahnya ya. Naturally it will become more softer. Tapi itu rasanya unik banget. Harus cobain juga nih teman alam. Cakwe celupin ke kopi. Tapi tadi udah kita cobain nih makan-makanannya semua di sini. Udah sampai yang signature-nya, yang paling terkenal, sampai kita minum kopi panasnya pakai cakwe yang katanya zaman dulu banyak banget yang makannya dengan cara kayak gini. Sekarang kita mau cari tahu, apakah iya satu zaman dulu orang makan cakwe pakai kopi dicelupin kayak gini. Yang kedua adalah ini katanya sejak 1927. Sebenarnya seperti apa sih sejarahnya kopi es Taki terus sampai saat ini berdiri di tahun 2020-an ini? Perjalanannya seperti apa sampai berbuka cabang di berbagai tempat? Yuk langsung aja kayak kita mau cari tahu lebih banyak lagi deh. Saya Willy Julus dari generasi keempat kopi es Taki. Bacanya kalau orang dulu tuh bilangnya Teki. Teki karena Mandarin ya. Teknya sendiri dianggapnya kalau dari leluhur bilangnya wibawa. Ki-nya mudah diingat. Jadi maknanya jadi orang harus jaga wibawa dan selalu ingat. Jadi ingat jangan macem-macem, wibawa, sederhana gitu. Dulu dari tendaan 1927 ketika itu kurang lebih berjalan 1-2 tahun, kurang tahu pastinya ya. Kurang lebih seperti itu sampai pindah ke tempat yang sekarang berdiri. Jadi belum pernah pindah-pindah lagi. Jadi tempat itu sekarang di Glodok masih ada dan kita pertahankan konsepnya masih rumah zaman dulu, zaman Belanda gitu. Makanan sebenarnya zaman dulu tuh cuma ada teh, bakmi sudah ada. Terus makin tahun tambah lagi nasi campur, nasi tim yang memang non halal ya di situ. Kemudian dulu itu juga kan kopinya kita ngambil dari pasar. Semakin tahun ketika sudah dikelola papa saya di tahun 72, kopi itu kan ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ketika itu beliau mencari sebenarnya resep kopi Robusta Lampung yang kita pakai ini yang mana yang oke. Jadi beliau ini keliling-keliling kemana-kemana, akhirnya menemukan yang terbaik ya sampai dengan sekarang. Karena dulu itu kan ambil dari pasar, jadi yang simple. Kalau sekarang kita udah perbaiki lebih bagus, kualitasnya lebih oke. Menurut papa sih dulu itu orang minum kopi hitam panas. Kita sebutnya kopi cangkir. Jadi masih pakai cangkir itu. Ketika itu orang sudah mulai merasa gerah. Minum panas itu hawanya panas, mereka minta pakai es. Jadi setelah itu makin lama sampai dengan sekarang lebih suka es dingin. Ada sedikit cerita sih memang. Waktu itu orang-orang yang pelanggan tetap kita, si bapak-bapak ini yang sering datang, merasa kopi ini kurang nendang banget gitu. Ketika itu jadi mereka request ke papa saya, Pak Latif, minta yang lebih strong. Waktu itu diciptakan kopi tak-tak. Kopi tak-tak ini campuran kopi Medan, jadi masih kopi Sumatera, yang memang by request ke si papa. Karena papa sekarang udah nggak terlalu banyak pegang di toko, jadi belum ada lagi. Ya mungkin nanti akan kita keluarkan sih, jadi spesial menu kita. Ini tak-tak ini dengan maksud idenya papa katanya kopi tantangan. Jadi siapa yang kuat. Jadi ketika mereka disajikan minuman kopi tak-tak ini, mereka pasti rata-rata pusing karena keras, kuat. Jadi
Itu kopi tantangan, kata papa saya, tantangan. Kamu sanggup nggak minum kopi ini? Gitu. Sekarang udah favorit kopi susu dingin ya. Memang kita masih menggunakan SKM, tidak menggunakan gula lagi. Jadi hanya manisnya dari SKM saja. Kopi hitam mulai digemari ya, karena orang sekarang udah takut dengan kental manis, gula. Jadi lebih sehat dengan kopi hitam. 2016 ketika papa saya ditawarkan untuk bazar, asal muasalnya itu, di bazar itu di mata papa saya sih nggak usah lah, nggak perlu. Dan momen itu juga dipertanyakan, nanti Pak Latif siapa penerusnya Pak, generasi 4? Kebetulan Pak Latif kan sudah berumur juga. Papa saya bilang tidak ada penerusnya, jadi tidak tahu nih kopi teki ini berlanjut atau tidak. Jadi di momen itu ketika saya tahu, saya merasa udah saya harus turun nih, saya harus melanjutkan. Momen itu juga saya masih kerja. Jadi saya bekerja dan meneruskan melalui bazar. Dari bazar mulai dapat tawaran outlet-outlet. 2016 itu pertama kali di Living World Mall Alam Sutra. Buka satu, berlanjut sampai dengan sekarang kita baru bikin lagi di Maggiore Gading Serpong ini baru. Memang kalau untuk rasa cabang ke cabang kita masih selalu memantau gimana biar bisa sama. Tapi kembali lagi ada, nggak tahu mitos apa betul, lain tangan, lain rasa. Itu yang banyak juga dialamin sama customer loyal kita. Kadang merasa kalau dibikin papa saya lebih enak atau dibikin saya lebih enak. Di outlet mana kayaknya kurang gitu. Kalau langsung dibikin sama owner lebih enak. Itu mungkin ya beda tangan, beda rasa. Kadang yang lagi bikinnya bad mood atau di barista suka seperti itu, lagi bad mood pasti kopinya kok kayaknya kurang enak, bisa seperti itu, tapi itu nggak tahu kenapa. Selera juga ya. Iya, dan kembali lagi selera masing-masing. Otentik dari awal tetap, cuma memang ada sedikit perbedaan rasa, di mana kalau di Glodok itu yang penikmatnya masih orang tua, kalau yang saya di mall ini anak-anak muda. Anak-anak muda sudah merasa kopi yang medium taste atau agak light itu kurang nampol katanya. Makanya kita lebih ke pahitin lagi. Jadi akan ada sedikit perbedaan. Kalau di mall itu kita standar cafe, jadi akan lebih pahit. Jadi kita keluarkan juga karena populer gula aren, kita mulai keluarkan kopi susu gula aren. Itu zaman dulu papa saya sih bilang gitu ya. Minum pakai cakwe atau mereka pakai kue basah, ada lagi pakai bapau, zaman dulu seperti itu. Jadi mereka sebenarnya nyemil, tidak makan berat. Jadi minum kopi dicampur dengan kue basah atau cakwe dicelupin, katanya enak. Persaingan dunia kopi kan memang banyak ya dan besar sekali. Jadi ketika kita ketemu dengan istilahnya lawan di mall, ya kita berkawan lah. Jadi kita nggak merasa saingan atau apa sih sebenarnya. Jadi kita merasa itu kawan. Jadi karena kan kopi ini berbagai macam. Mereka jual Arabica, saya jual Robusta, rasanya berbagai macam. Dari Sabang sampai Merauke kan kopi banyak gitu loh. Jadi kita melestarikan kopi Sumatera. Yang teman-teman anak muda masih melestarikan Arabica, Aceh Gayo, Papua, dan lain-lain itu kan. Ya jadi perkembangan kopi di Indonesia kan jadi lebih ramai, lebih asik. Kita masih memakai dari pedoman leluhur sih, maksudnya kita jangan terlalu serakah, standar aja sederhana, berkembang kita pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti aja. Kita nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu terlalu over, kita expand seperti apa, ikut alur aja. Mungkin ya anak muda, moga-moga bisa datang ke tempat kita. Ya kalau di Glodok kan lebih suasana, ambience-nya lebih jadul, mencoba mengingat masa lalu. Ya kadang ada customer berbicara begini, saya dulu diajak sama kakek saya datang ke sini. Ketika saya sudah dewasa saya datang lagi. Ada juga dulu saya diajak papa saya ke sini, sekarang dia bawa anaknya lagi datang. Nah itu ya spesial bagi kita gitu.
Jadi kalau bisa masih ada, masih bisa tetap datang, kami pun masih bisa melestarikan, saya bisa menurunkan ke generasi 5, ya berdoa aja, dan doa dari teman-teman pencinta kopi jadul tetap masih suka Teki, salah satu kopi tertua di Jakarta. Jadi banyak memori, banyak cerita ketika orang datang ke Glodok, ketika mereka berkumpul, ngobrol, ketemu dengan sesama teman-teman pedagang ya. Adapun yang satu meja sama satu meja lagi tidak saling kenal, besok-besok kita kenalkan. Ada yang berjodoh pun, ada yang pacaran pun, ada yang sampai nikah pun ketemu di toko. Jadi hal histori ini yang perlu tetap kita sampaikan, kita lestarikan. Kenangan memori teman-teman yang dari muda sekarang udah berumur, ataupun ajak anak-anaknya, ajak cucunya, itu yang masih kita lestarikan. Ya, ciri khas kopi kita kan salah satunya dimasaknya digodok. Jadi ketika orang mempertanyakan suhunya pakai 80, 90, kita digodok. Mereka kan teman-teman yang lain paling kopi hitam kan diseduh. Kalau kita dimasak, digodok dengan air yang panas, masukin kopi, kita aduk rata, kita didihkan lagi sampai dengan adem, baru kita bisa sajikan. Jadi perlu teknik-teknik kesabaran. Jadi nggak bisa langsung kita bikin, langsung sajikan, nggak bisa gitu juga. Dari awal sudah kita pakai cara itu digodok, sampai dengan sekarang kita nggak ganti, kita nggak pakai mesin, kita nggak pakai alat. Jadi walaupun sebenarnya saringan pun kita juga jarang pakai, karena ketika setelah selesai digodok itu ampas akan turun sendiri. Jadi kita akan ngambil dari atas, tinggal kita gayungin aja. Ampas itu udah semua di bawah. Digodok ini istilahnya kalau kita merasa lebih dapat, lebih bold, lebih pekat, aromanya lebih keluar. Walaupun di luar sana banyak juga yang bilang itu tidak boleh, karena standar kopinya, nikmatnya di suhu tertentu. Tapi kita sudah seperti itu, orang sudah menyukai, dan cara kita seperti itu dari zaman dulu ya kita tetap pertahankan. Teman Nalar, terima kasih udah nemenin aku jalan-jalan dan juga jajan di Kopi Es Taki. Gimana? Penasaran juga buat cobain kopi legendarisnya, atau mungkin mau cobain jajanan-jajanan yang tadi udah kita cobain bareng? Jadi silakan aja langsung jalan-jalan ke Kopi Es Taki, karena nggak cuma ada di Gading Serpong dan bukan cuma ada di Pancoran Glodok, tapi udah ada tadi kan disebutin beberapa cabangnya. Dan sampai sini dulu untuk episode rasa kali ini. Sampai jumpa di episode rasa selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk comment, like, dan juga subscribe. Dadah!